Nah, sekarang masuk pada konsep dasar dari PBL, PJBL, dan Discovery Learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari PBL atau Problem Based Learning. Jadi, Problem Based Learning atau PBL adalah pendekatan yang berfokus pada pemecahan suatu masalah sebagai cara untuk mendorong siswa agar belajar secara aktif. Nah, model ini berakar dari pemikiran progresivisme yang dikemukakan oleh John Dewey yang menekankan bahwa belajar akan bermakna jika siswa dihadapkan pada suatu masalah problematik yang menuntut untuk proses berpikir reflektif. Nah, kemudian pendekatan ini dikembangkan oleh Howard S. Burroughs yang merumuskan PBL sebagai pendekatan pembelajaran berbasis masalah otentik yang mendorong penyelidikan mandiri dan kolaboratif. Nah, tentu pendekatan ini sangat relevan dengan matematika yang pada hakikatnya merupakan aktivitas pemecahan masalah yang menuntut penalaran logis, sistematis, dan analitis. Nah, ketika siswa itu berdiskusi dalam kelompok, siswa ini tidak hanya lagi sekedar mencari jawaban, tetapi memberikan alasan pada setiap langkah yang diambil. Nah, sehingga matematika ini tidak lagi dipandang sebagai kumpulan rumus yang harus dihafalkan, tetapi sebagai alat berpikir untuk memahami dan menyelesaikan masalah nyata. Nah, dengan demikian, PBL atau Problem Based Learning mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah serta berpikir kritis secara signifikan. PBL ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa terlibat langsung dalam proses penyelidikan. Namun, di sisi lain, penggunaan PBL ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Guru juga harus memiliki kemampuan dalam merancang masalah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Sehingga keberhasilan PBL ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang serta kemampuan guru dalam memfasilitasi proses belajar. Nah, di sini kita akan masuk ke Project Based Learning atau PJBL, merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada penyelesaian proyek sebagai inti kegiatan belajar. Nah, landasan filosofis model ini juga dapat ditelusuri pada pemikiran John Dewey yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam proses pendidikan serta teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi secara optimal melalui interaksi sosial dan kolaborasi. Dalam pendidikan matematika, PJBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengintegrasikan konsep-konsep matematis ke dalam proyek yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Penerapan PBJL dalam pendidikan matematika dapat dilakukan melalui berbagai bentuk proyek, seperti penyusunan laporan analisis data statistik, perancangan model bangun ruang dari bahan sederhana, atau pengembangan simulasi sederhana untuk menjelaskan konsep penting. Sebagai contoh, pada materi statistika, siswa dapat melakukan survei mengenai kebiasaan belajar teman sekelasnya, kemudian mengelola data menggunakan ukuran pemusatan dan penyebaran, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk diagram dan laporan tertulis. Dalam pelaksanaannya, PBJL melibatkan beberapa tahapan, yaitu penentuan pertanyaan mendasar, perencanaan proyek, penyusunan jadwal kegiatan, pelaksanaan, dan pantauan pengujian hasil, serta evaluasi pengalaman belajar. Dalam pembelajaran matematika, tahap evaluasi menjadi penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga memahami konsep matematis yang mendasarinya. Guru berperan sebagai fasilitator sekaligus pembimbing yang mengarahkan agar proyek tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, kelebihan PBJL dalam pendidikan matematika terletak pada kemampuannya mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, serta kerjasama tim. Siswa belajar mengaitkan konsep abstrak dengan situasi nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Namun, model ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain membutuhkan waktu yang cukup panjang dan perencanaan yang kompleks. Selain itu, terdapat kemungkinan ketimpangan partisipasi dalam kelompok. Nah, di mana sebagian siswa lebih dominan dibandingkan yang lain. Oleh sebab itu, guru perlu merancang sistem penilaian yang mencakup penilaian individu dan kelompok agar proses pembelajaran berjalan secara adil dan efektif. Model selanjutnya adalah Discovery Learning. Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang menekankan adanya proses pemahaman konsep yang dibangun sendiri oleh siswa atau student center. Model ini berdasarkan pada teori kognitif oleh Brunner. Brunner berpendapat bahwa pemahaman akan lebih bermakna jika diasah sendiri oleh siswa tersebut melalui eksplorasi. Brunner juga menekankan bahwa pentingnya struktur pengetahuan dan peran siswa dalam membangun sebuah konsep atau pemahaman tersebut. Ya, dalam pendidikan matematika, hal ini sangat relevan karena matematika sendiri menuntut adanya pemahaman konseptual yang nyata, bukan hanya sekedar hafalan saja, hafalan prosedurnya saja. Yang dalam praktiknya, discovery learning ini dapat dimulai melalui stimulus dengan memberikan contoh, fenomena, dan data tertentu. Yang kemudian, siswa diarahkan untuk mengidentifikasikan polanya, kemudian mengajukan hipotesis, terus mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulannya. Contohnya yaitu pada materi pola bilangan, di mana guru dapat memberikan deret angka, kemudian siswa diminta untuk mencari suku ke N pada bilangan tersebut. Kemudian juga pada materi geometri, siswa dapat menganalisis beberapa benda yang terkait pada bangunan tertentu gitu. Untuk menganalisis juga luas dari benda-benda tersebut. Yang dimana proses ini dapat melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi untuk menemukan konsep-konsep dan pemahamannya sendiri. Saya menjelaskan tentang sintesis model ketiga. Nah, sintesis ini sebenarnya bukan cuma soal mencampur tiga model berbeda, tapi bagaimana kita menciptakan satu alur belajar yang utuh sesuai dengan cara otak manusia bekerja, yaitu mulai dari tahap mengenal, mencoba, sampai akhirnya menjadi mahir. Nah, dasar dari semua ini adalah pandangan konstruktivisme, yang dimana kita percaya kalau siswa itu harus jadi pameran membangun pemahamannya sendiri lewat pengalaman yang nyata, bukan hanya cuma duduk diam mendengarkan ceramah dari gurunya. Nah, dengan gabungan ketiganya ini kita mengikuti teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yaitu gerak dari hal-hal yang konkret atau nyata menuju ke rumus yang abstrak, lalu balik lagi ke aplikasi yang bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tahap pertama adalah discovery learning yang berfungsinya sebagai pembangun fondasi. Di sini siswa mendorong buat jadi detektif yang nemuin sendiri konsep atau prinsip matematika lewat eksplorasi mandiri tanpa langsung dikasih tahu rumusnya. Tujuannya supaya siswa nggak cuma dapat informasi tapi paham struktur ilmunya. Nah, contohnya dalam materi persegi, guru nggak usah langsung nulis rumus di luas papan tulis, tapi sampai akhirnya siswa itu sadar sendiri kalau persegi itu semuanya sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. Nah, untuk tahap yang kedua itu masuk ke problem based learning atau yang biasa disebut PBL. Nah, sebagai tempat buat memperdalam penalaran, yang dimana masalah dunia nyata yang menantang dipakai buat memicu siswa untuk bisa berpikir kritis.
sistematis dan juga analitis. Konsep yang tadi sudah ditemukan di tahap awal mulai diuji untuk mecahin tantangan yang lebih bermasalah. Nah, contohnya itu siswa dikasih situasi nyata yang kayak sekolah mau bikin taman. Nah, siswa itu diasah mengukur luasnya. Mereka itu harus memutar otak mereka untuk mencari panjang sisinya, memakai akar kuadrat. Terus menghitung menghitung berapa banyak pagar yang dibutuh untuk membuat kelilingnya. Nah, untuk yang tahap terakhir itu Project Based Learning atau yang biasa disebut PJBL, yaitu ini adalah yang menjadi puncak dari semuanya buat mengasah kreativitas dari siswa. Di sini siswa itu menggabungkan semua pemahaman mereka dalam satu proyek terstruktur yang hasilnya berupa produk nyata. Nah, PJBL ini bukan hanya ngelatih cara berpikir siswa, tapi juga ngelatih kerjasama tim dan tanggung jawab, serta menyambungkan teori yang sama hasil karya yang kelihatan hasil karya yang nyata. Nah, contohnya itu siswa membuat proyek bikin desain taman sekolah impian yang kompleks, yang luasnya minimal 400 meter persegi dan harus ada jalur setapak 1 meter di pinggirnya. Nah, jadi dari fenomena di Discovery masuk masalah di PBL sampai jadi produk di PJBL, nah ini bakal bikin siswa bukan hanya ngerasa matematika itu membosankan atau cuma menghafal sekedar materinya, tetapi mereka mengalami proses yang dimana mereka berpikir yang menjadi lengkap, serta mulai dari mengamati sesuatu, menemukan masalahnya, menganalisis masalahnya, sampai akhirnya mereka itu bisa merancang sesuatu yang berguna. Nah, dengan cara ini mereka bisa merasakan matematika itu menjadi lebih hidup dan juga merasa sangat dekat dengan apa yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan tantangan dari problem based learning, project based learning, dan discovery learning dalam pembelajaran matematika. Implementasi ketiga model ini dapat dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Yang pertama, pembelajaran dapat diawali dengan discovery learning, di mana siswa menemukan konsep matematika secara mandiri melalui pengamatan pola, data, atau fenomena tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Jerome Bruner yang menekankan bahwa pengetahuan akan lebih bermakna jika ditemukan sendiri oleh peserta didik. Setelah konsep dipahami, pembelajaran dilanjutkan dengan problem based learning. Guru menyajikan masalah kontekstual yang menuntut siswa menerapkan konsep tersebut untuk mencari solusi. Model ini sebagaimana dikembangkan oleh Howard Burroughs, melatih kemampuan berpikir kritis, penalaran logis, dan komunikasi matematis siswa. Tahap akhir dapat diperkuat melalui project based learning, di mana siswa mengintegrasikan berbagai konsep dalam sebuah proyek nyata. Melalui proyek, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan tanggung jawab. Namun, implementasi ketiga model ini juga menghadapi tantangan. Yang pertama, keterbatasan siswa karena proses pembelajaran membutuhkan durasi lebih panjang dibandingkan metode konvensional. Yang kedua, kesiapan siswa yang berbeda-beda dalam belajar mandiri dan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, kompetensi guru dalam merancang masalah, proyek, serta sistem penilaian yang komprehensif. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik,
Ketiga, model ini berpotensi menciptakan pembelajaran matematika yang lebih aktif, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, baik, kesimpulan dari materi sebelumnya yaitu pembelajaran matematika pada hakikatnya bukan sekedar proses penyampaian rumus dan prosedur, melainkan proses pembangunan cara berpikir yang logis, sistematis, dan reflektif. Nah, agar tujuan tersebut tercapai, pembelajaran perlu dirancang dengan pendekatan yang memberi ruang kepada siswa untuk aktif menemukan, memecahkan masalah, serta mengaplikasikan konsep dalam situasi nyata. Nah, problem based learning atau PBL, project based learning atau PJBL, dan discovery learning merupakan 3 model yang sama-sama berakar pada pendekatan kontributif. Nah, discovery learning membantu siswa membangun konsep melalui proses penemuan. PBL melatih kemampuan berpikir kritis melalui penyelesaian masalah kontekstual. Sementara itu, PJBL mengarahkan siswa untuk mengintegrasikan pemahaman konsep ke dalam sebuah proyek yang bermakna dan aplikatif. Nah, jika ketiga model ini dipadukan secara terencana, maka pembelajaran matematika dapat berlangsung lebih utuh. Siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tapi juga mampu menggunakan untuk menganalisis masalah dan menghasilkan karya nyata. Nah, dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih hidup, relevan, serta mendorong berkembangnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, setelah kesimpulan pasti ada saran. Nah, saran dari materi yang kami bawakan yaitu agar sintetis PBL, PJBL, dan discovery learning dapat berjalan optimal dalam pembelajaran matematika, diperlukan perencanaan yang matang dari guru. Guru hendaknya menyesuaikan model pembelajaran dengan karakteristik materi, kondisi siswa, serta alokasi waktu yang tersedia. Nah, tidak semua materi harus menggunakan proyek besar, namun dapat disesuaikan secara fleksibel. Selain itu, guru perlu membangun suasana kelas yang mendukung diskusi, kolaborasi, dan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Pendampingan yang tepat sangat penting agar siswa tidak merasa kebingungan selama proses penemuan atau pemecahan masalah. Nah, bagi mahasiswa calon guru, penting untuk terus mengembangkan kreativitas dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya menuntut hasil akhir, tetapi juga menghargai proses berpikir siswa dengan komitmen dan kesiapan yang lebih baik. Pembelajaran matematika dapat menjadi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan, bukan lagi mata pelajaran yang ditakuti.